berat badan berlalu. Nah, di sini aku mau ceritain tentang body. Nah, yang pertama adalah apa yang kamu lihat atau rasakan tentang fenomena karakter body atau perilaku di paling kalangan manusia. Jadi gini, menurut saya sih jujur mencemari mata ya, jujur aja. Tapi ya kalau gue sih karena ya udah lah ya, pasti ada di situ-situ dan mungkin mereka ada alasannya juga buat gitu. Jadi ya nggak boleh ikut to judge gitu, nggak boleh ikut to judge. Jadi itu kok. Jadi itu Iya, netral. Tapi kalau bisa jangan ada. Kalau bisa diomongin jangan gitu ya boleh nggak apa-apa. Cuma kalau udah susah ya udah. yang kedua, menurut kamu apa alasan teman-teman remaja bisa tertarik atau terbawa ke dalam perilaku? Pertama lingkungan, kedua didikan, ketiga juga mungkin past trauma atau gimana. Dan ya paling itu aja sih. Paling itu aja sih baru. Makasih deh, Bang. Iya. Tidak. Baik, selanjutnya aku mau nanya lagi pertanyaan selanjutnya yaitu kalau ada ustadz atau ustazah atau guru yang menasihati dengan cara menghakimi, apakah menurut kamu itu membuat remaja bebas atau justru makin mujang? Kalau menghakimi itu berarti kan dengan cara yang kurang ya, yang buruk. Jadi itu menurut saya malah dia tuh nggak nurut, malah lebih parah lagi menurut saya. Harusnya tuh ya jadinya baik-baik, kalau bisa sambil support, tapi ya sambil tahu juga. Jadi harus melalui pendekatan yang baik juga ya, nggak boleh langsung menghakimi dan gitu. Aku juga mau nanya lagi, menurut kamu bentuk dakwah atau nasihat seperti apa yang bisa lebih menyentuh hati remaja supaya mereka mau memperbaiki diri? Ini obrolan dari hati ke hati aja. Jadi ya obrolan hati ke hati, itu apa bisa dibilang kenapa begini, apa yang bisa bikin kamu gini, ya gitu-gitulah. Dan sering support aja, sering support. Oke, terima kasih jawabannya. Ya, Bagaimana kamu memandang hubungan antara akhlak pribadi, kebebasan remaja, dan ajaran agama? Apakah menurutmu tuh remaja sekarang butuh pendekatan agama yang lebih fleksibel atau lebih tegas? menurut saya jujur kalau saya sih jujur fleksibel, karena menurut saya di era ini Gen Z itu kalau misalnya semakin ditekan tuh semakin nggak mau mengikuti. Kalau semakin fleksibel malah semakin dia nyaman, semakin dia mau. Jadi ya menurut saya sih fleksibel, tapi ya jangan terlalu fleksibel sampai akidahnya, peraturannya itu dilanggar gitu. Masih. Ya. Ya. Baik, halo semuanya, Sheryl di sini. Hari ini kami akan membahas fenomena body. Di samping saya sudah ada Pak Hamdan sebagai narasumber ya yang akan kita tanyain. Jadi pertama Bapak, menurut Bapak apa yang menjadi penyebab utama generasi muda saat ini itu banyak belajar soal perilaku body? Akses informasi, kemudian hiburan seperti internet itu semakin membuat informasi informasi terutama yang buruk-buruk juga banyak terserap, dan ditambah dengan fondasi akhlak yang kurang juga membuat mudah terpengaruh dengan pengaruh-pengaruh buruk. Jadi ada dua, akhlaknya dan pengaruh dari dua. Bagaimana pandangan Bapak tentang hubungan antara akhlak dan pergaulan Jadi memang akhlak itu menjadi fondasi kita, salah satunya untuk dalam bersosialisasi ya, dalam bersosialisasi. Nah kalau sosialisasi zaman dulu dengan zaman sekarang tentu berbeda ya, dengan zaman modern. Sekarang era digital kita bersosialisasi bukan hanya tatap muka secara langsung, tapi juga melalui media sosial. Akhlak dalam media sosial itu juga perlu diperhatikan.
kalau kita gampang langsung atau terlalu keras dia gampang hancur. Itu kita harus dengan strategi-strategi yang positif untuk membuat dia merasa diterima, kemudian melalui media-media yang personal, melalui tontonan atau game atau yang lain-lain. Mereka dengan media dengan menggunakan pendekatan yang lebih manusiawi, tidak langsung menjudge, mungkin akan lebih efektif. Kalau kita terlalu ini nanti pasti dia malah semakin menjauh. Kalau dakwah mungkin ada beberapa tokoh pendakwah ya yang bisa masuk ke dunia misalnya contohnya Habib Jafar gitu kan, dia masuk ke dunia komika kan, dia masuk ke dunia komika, dunia ini. Tapi mungkin ada juga yang garis keras gitu. Memang tiap itu pasti berbeda-beda. Jadi kalau tiap pendakwah punya strategi yang berbeda-beda, dan juga kalau kaitannya dengan remaja mungkin nggak bisa langsung ke garis keras, ya mungkin lebih cocok dengan yang tadi strateginya Habib Jafar yang masuk ke dunianya, kemudian mengajak menyelipkan pesan-pesan atau dakwah-dakwah itu diantara lelucon atau itu. Keluarga agar tidak menjauh dari agama Islam ya. Peran keluarga itu sangat penting, karena keluarga adalah pendidikan pertama yang diterima setiap anak. Setelah itu sekolah juga memegang peranan penting sebagai pendidikan formal, dan juga anak-anak banyak bersosialisasi di sekolah, kemudian sekolah juga banyak, mereka mungkin lebih banyak menghabiskan waktu kesehariannya di sekolah gitu ya. Sekolah itu memegang peranan penting. Tokoh agama juga penting, dan bagaimana tokoh agama itu bisa mendapatkan anak ya. Contohnya zaman dulu Yaya Ferry Sendara kan saya misalnya menjaga, menciptakan sayur sakir, dan juga memanfaatkan media wayang untuk menjadi sebagai media dakwah. Terima kasih Pak Andan.